Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pada bahasan selanjutnya mengenai cyber ethics atau etika menggunakan internet. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang organisasi profesi khususnya di bidang IT. Jadi sebelum kita memulai lebih detail membahas tentang etika dari penggunaan internet, saya akan memberikan intro terlebih dahulu dari subjek pengguna internet itu sendiri, yaitu manusia. Sejak awal peradaban, manusia selalu termotivasi untuk memperbaharui teknologi yang ada. Jika kita kembali pada zaman sebelum teknologi berkembang, seperti sekarang ini, komunikasi awalnya hanya bisa terjadi pada saat orang tersebut melakukan tatap muka secara langsung. Setelah terjadi perkembangan teknologi, muncullah beberapa alat yang membuat orang tidak harus bertatap muka secara langsung untuk berkomunikasi. Dari semua kemajuan yang signifikan yang telah dibuat oleh manusia sampai hari ini, hal yang terpenting adalah perkembangan dari internet. Oke, setelah kita membahas tentang awal mula komunikasi yang terjadi di dunia ini, yang pada awalnya komunikasi hanya terjadi saat kedua orang bertatap muka atau bertemu secara langsung, dan selanjutnya seiring dengan perkembangan teknologi muncullah beberapa alat seperti pager, lalu telepon biasa yang masih memakai kabel, lalu berkembang lagi menjadi handphone dengan menggunakan pulsa, lalu berkembang lagi telepon dengan menggunakan internet, contohnya WhatsApp, Skype, lalu yang terakhir adalah video call. Berikutnya kita akan membahas mengenai perkembangan dari internet. Oke, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai arti atau pengertian dari internet. Jadi, internet atau interconnection networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit. Oke, dari pengertian awalnya tadi, dengan menggunakan internet, unit tidak dibatasi. Jadi dapat kita simpulkan, setelah internet ada, satu komputer dapat mengakses komputer lainnya, seperti yang gambar di slide ini. Jadi antar komputer dapat berhubungan dengan adanya internet. So, dapat kita simpulkan bahwa setelah internet masuk, tentunya komunikasi juga akan jauh lebih berkembang. Sehingga dari situ internet memberikan manfaat untuk komunikasi. Oke, untuk tugas yang pertama, silakan Anda cari 5 manfaat internet lainnya selain dari yang telah saya sebutkan tadi. Jadi minimal mencari 5 manfaat internet. Ingat, jangan melakukan plagiasi. Kalimat itu banyak sekali. Jadi tidak akan mungkin satu orang memiliki kalimat atau menyusun kalimat yang sama persis, kecuali Anda mencantumkan sumber yang sama. Oke, next. Setelah kita membahas tentang pengertian dari internet, berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik apa saja yang ada di dunia maya. Jadi karakteristik sendiri pengertiannya merupakan ciri khusus yang bersifat khas. Dunia maya sendiri maksudnya adalah dunia yang virtual atau tidak nyata. Jadi bentuk ketidaknyataannya di sini bisa kita artikan tidak dapat disentuh atau tidak dapat diraba. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai ini. Oke, karakteristik yang pertama adalah beroperasi secara virtual atau maya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di dunia maya atau di internet seperti mengirim email, komen status di sosial media,
maupun pembelian barang-barang di marketplace, semuanya bersifat maya atau tidak dapat disentuh. Jadi misalnya saja, saat kita mengirim email, bukan berarti kita akan membuat surat yang ditulis di kertas, lalu kita kirim kepada seseorang. Namun surat tersebut tidak berupa fisik yang bisa kita raba, tetapi hanya berbentuk tulisan atau file yang bersifat maya. Karakteristik yang kedua, perubahan di dunia maya selalu bersifat lebih cepat daripada di dunia nyata. Misalnya, surat kabar elektronik yang dapat mengupdate berita lebih cepat daripada surat kabar non-elektronik. Karakteristik yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Apa maksud dari pengertian ini? Ini menjadi soal yang kedua untuk tugas individu. Jadi silakan dicari maksud dari dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Jadi untuk karakteristik berikutnya, orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Jadi banyaknya netizen yang bermunculan di dunia maya merupakan akibat dari karakteristik ini. Kita tidak akan pernah tahu secara pasti siapa netizen yang meninggalkan komentar, karena untuk berselancar di dunia maya tidak dibutuhkan persyaratan identitas resmi, kecuali untuk beberapa situs tertentu. Untuk karakteristik yang terakhir adalah semua informasi yang ada di dunia maya bersifat publik. Jadi, semua yang kita tulis, walaupun di sosial media kita, sifatnya adalah untuk konsumsi publik. Oke, setelah kita membahas tentang karakteristik di dunia maya, berikutnya kita akan membahas mengapa sih etika di dunia maya itu penting. Jadi kenapa ini sampai menjadi bahasan di dalam mata kuliah etika profesi. Berikut adalah beberapa alasannya. Alasan yang pertama, pengguna internet berbeda-beda. Perbedaan bisa berasal dari budaya, bahasa, serta adat istiadat. Sehingga di sini diperlukan etika untuk berhati-hati dalam berucap ataupun melakukan tindakan, karena jika tidak, maka akan memunculkan permasalahan baru yang berbau sara. Alasan yang kedua, pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam dunia anonymous, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Di kebebasan ini tentunya perlu dibatasi dengan adanya etika atau aturan di dunia maya. Jika tidak, kebebasan tersebut akan disalahgunakan oleh orang berkepentingan khusus. Misalnya saja penyebaran berita hoax yang sangat mudah karena orang yang menyebarkan berita tersebut tidak harus memberikan identitas asli terlebih dahulu. Jadi, untuk soal yang ketiga, silakan dicari maksud dari anonymous dalam kalimat ini. Ini untuk soal yang ketiga. Alasan yang berikutnya, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Misalnya, netizen yang suka iseng dalam melakukan hal-hal yang tidak seharusnya diperlukan. Untuk alasan yang terakhir,
Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Sehingga dengan adanya aturan yang jelas, pengguna baru dapat mengikuti aturan tersebut. Oke, jadi untuk penjelasannya bisa saya akhiri dulu. Untuk absen hari ini saya akan berikan tugas, jadi tugasnya tadi di dalam penjelasan sudah ada 3 soal. Akan saya tambahkan 2 soal lagi untuk tugas individu, soalnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk tugas kelompok, silakan dikerjakan, ada 2 soal, soalnya sebagai berikut. Ya, saya akhiri untuk pembahasan perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.